Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Imawan dengan NIM F231222123. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu elemen rancang kota yang membentuk visi kota berdasarkan Hamid Sirvani tahun 1985. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada tata guna lahan atau land use, yang dimana tata guna lahan ini mengatur penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu, dan fungsinya itu dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Dan pengaturannya itu merupakan rancangan 2 dimensi berupa dana peruntukan lahan sebuah kota. Ruang-ruang 3 dimensi atau bangunan akan dibangun di tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Contohnya itu di dalam sebuah kawasan industri akan terdapat berbagai macam bangunan seperti industri, dan di dalam kawasan perekonomian akan terdapat berbagai macam bangunan. Lanjut, kebijaksanaannya itu tata guna lahan juga membentuk hubungan antara sirkulasi atau parkir dan kepadatan aktivitas pengguna individual. Terdapat perbedaan kapasitas dan pengaturan dalam penataan ruang kota, termasuk di dalamnya adalah aspek pencapaian, parkir, sistem transportasi yang ada, dan kebutuhan untuk penggunaan lahan secara individual. Yang kedua, bentuk dan masa bangunan atau building form and massing, yang dimana bentuk dan masa bangunan ditentukan oleh KLB atau ketentuan luas bangunan, dan KDB ketentuan dinding bangunan, sempadan, skala material, warna, dan sebagainya. Yang dimana itu fungsinya meliputi bangunan-bangunan, permukaan tanah, objek-objek dalam ruang yang dapat membentuk ruang kota dan membentuk pola kegiatan dalam skala besar atau kecil. Contohnya itu berupa fisik bangunan seperti ketentuan tinggi bangunan, kepanjangan bangunan, garis padan, penutupan lahan, atau amplop bangunan yang meliputi KLB dan KDB. Di samping hal-hal mengenai gaya arsitektur, skala bahan, dan warna bangunan. Yang ketiga, sirkulasi dan parkir, yang dimana sistem sirkulasi kota itu berupa fisik kota terdiri dari berbagai aspek yang mencakup pola struktur dan perlengkapan jalan, aspek lalu lintas, dan tempat parkir, yang dimana fungsinya itu ideal dari elemen sirkulasi untuk dapat membentuk suatu lingkungan. Contohnya itu jalan harus merupakan elemen ruang terbuka yang enak dipandang. Jalan tersebut mampu memberikan orientasi yang jelas bagi para pengemudi, serta dapat membuat lingkungan yang dilaluinya itu mudah dikenali. Yang keempat, ruang terbuka atau open space, yang dimana itu elemen ruang terbuka menurut Sirvani tahun 1985 terdiri dari taman-taman, lapangan hijau, air, penerangan, paving, kios-kios, pancuran minum, dan patung jam pejalan kaki, yang fungsinya itu ruang hijau yang terdapat di dalam koridor dalam sebuah kawasan dapat menjadi bagian dari tapak maupun berada di luar tapak. Ruang hijau yang terdapat di dalam tapak itu berupa taman pada sisi muka maupun halaman belakang bangunan. Ruang hijau di luar tapak terbentuk jalur hijau yang ada pada sepanjang jalan maupun taman pada koridor dalam kawasan. Dan fungsinya itu ruang hijau memiliki fungsi sebagai fungsi visual dan fungsi resapan. Yang kelima, ada jalur pejalan kaki atau pedestrian ways, yang dimana jalur pejalan kaki adalah jalur yang digunakan oleh pejalan kaki, dan fungsinya itu untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki di kota. Contohnya, penanda yang dimaksudkan adalah petunjuk arah jalan yang digunakan sebagai media promosi dan informasi penting untuk memberikan panduan bagi penggunaan kota. Yang keenam, ada pendukung aktivitas atau activity support, yang dimana itu aktivitas pendukung yang terjadi di sekitar bangunan seperti pedagang kaki lima. Fungsinya dapat berupa aktivitas formal maupun secara informal. Contohnya yang terjadi di sekitar bangunan seperti pedagang kaki lima dan memberikan nilai tambah bagi wawasan tersebut. Yang ketujuh, elemen penanda.
Petunjuk arah jalan yang digunakan sebagai media promosi dan informasi. Fungsinya itu penting untuk memberikan panduan bagi pengguna kota. Contohnya, penanda yang dimaksud itu adalah petunjuk arah jalan dan yang digunakan sebagai media promosi dan informasi. Penting juga untuk memberikan panduan sebagai penggunaan kota. Yang kedelapan, preservasi. Konservasi dan pelestarian elemen-elemen yang sudah ada di kota. Fungsinya itu penting untuk mempertahankan identitas dan sejarah kota. Contohnya, preservasi elemen-elemen yang sudah ada di kota seperti bangunan bersejarah dan dapat membantu mempertahankan identitas dan sejarah kota. Contoh mengaplikasikan itu kondisi jalur pejalan kaki yang kurang memadai masih digunakan oleh pedagang kaki lima dan aktivitas informal lainnya. Hal ini menyebabkan jalur pejalan kaki menjadi tidak nyaman dan untuk digunakan. Kesimpulannya itu elemen perancangan kota menurut teori Hamid Sirvani tahun 1985 mencakup 8 elemen yang saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Setiap elemen memiliki peran penting dalam memastikan kualitas lingkungan fisik kota, kenyamanan dan efisiensi pergerakan. Aplikasi teori ini dapat dilihat dalam berbagai kawasan kota, termasuk masalah-masalah yang muncul dari aktivitas informal dan kurangnya perencanaan yang tepat.